Halo adik-adik kelas 11, bagaimana kabarnya? Semoga masih tetap berada dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang terakhir mengenai jaringan tumbuhan, lebih tepatnya mengenai sifat totipotensi pada tumbuhan dan kultur jaringan. Langsung saja ya adik-adik, kita lihat sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan totipotensi pada tumbuhan. Nah, totipotensi adalah kemampuan sel untuk membelah dan berdiferensiasi, sehingga nanti bisa menjadi tumbuh dan berkembang menjadi individu baru ya adik-adik ya, yang utuh. Nah, sel ini tentu saja sel tumbuhan. Biasanya sih satu sel atau beberapa nggak masalah. Nah, kemudian selnya itu bisa diambil dari organ akar, batang, daun, bahkan juga nanti bisa dari benang sari, dari putik, dan sebagainya ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau langsung saja kepada kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini menggunakan prinsip totipotensi tadi ya adik-adik ya, kemampuan tanaman tadi untuk bisa tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru. Nah, kultur jaringan itu sebenarnya apa sih? Oke, kultur jaringan adalah budidaya. Jadi menanam menggunakan jaringan tanaman, jaringan tumbuhan untuk menghasilkan tanaman dengan sifat yang sama dengan induknya. Oke, kultur jaringan dan biasanya kultur jaringan itu juga pasti erat kaitannya dengan aseptik. Jadi dia dilakukan secara steril. Jika ada sesuatu prosedur yang dilakukan secara tidak steril, maka prosesnya bisa menjadi gagal ya adik-adik ya, malah tidak akan tumbuh tanamannya, yang tumbuh malahan jamur atau bakteri karena tidak steril. Nah, sekarang kita lihat apa sih manfaat atau keuntungan dari kultur jaringan. Nah, kalau seperti ini tanaman anggrek ya adik-adik, pasti adik-adik tuh udah tahu nih, apa nih manfaat dari kultur jaringan yang seperti ini prosedurnya, prosesnya, atau teknologi yang dilakukan pada bibit anggrek yang ini. Pasti manfaat yang pertama, kita tahu bahwa ini mirip induknya. Sifat tanaman nanti anak yang dihasilkan atau tanaman yang dihasilkan ini mirip dengan induknya. Mengapa? Karena tidak melalui proses perkawinan ya. Jadi tidak ada penyatuan nanti antara induk jantan dan betina sehingga anaknya nanti bisa sifatnya bisa berbeda, tidak. Oke, jadi kalau nanti misalnya induknya buahnya manis, ya anak dari hasil tanaman itu yang dihasilkan juga berbuah manis. Oke, dan masih dari gambar ini pasti seragam. Kemudian tidak butuh tempat yang luas ya adik-adik, tidak butuh. Kemudian dalam waktu yang singkat bisa dihasilkan banyak tanaman dan tidak mengenal musim. Kemudian ini bisa membantu untuk melestarikan plasma nutfah. Jadi banyak sekali sebenarnya keuntungan dari kultur jaringan. Tetapi ada juga kerugiannya atau ya mungkin kalau kita lihat di sini butuh biaya awal itu lebih tinggi. Oke, butuh biaya dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Harus orang-orang yang punya keahlian ya adik-adik. Dan setelah dihasilkan tidak bisa langsung ditanam. Dia butuh aklimatisasi. Jadi penyesuaian dengan kondisi nanti sehingga ini bisa ditanam pada nanti kepada media tanam selanjutnya atau pada tanah ya, tanah atau pot seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih syarat untuk melakukan kultur jaringan. Ternyata syaratnya yang pertama tadi dalam kondisi yang steril, aseptik, dan dalam pemilihan explant itu harus benar-benar tepat. Di mana yang dipilih adalah jaringan yang aktif membelah, berarti jaringan yang masih muda dan ya, yang aktif membelah disebut dengan meristematis serta sehat. Jadi tidak ada penyakit tertentu karena nanti akan ditanam untuk menghasilkan bibit yang biasanya ya lebih unggul ya, anaknya juga sehat. Nah, sekarang oh ya, tadi berdasarkan explant ini adalah asal atau sel yang akan ditanam tadi ya, explant ini. Nah, berdasarkan dari jenis explant yang diambil itu
ada kultur jaringan terdiri dari beberapa teknik ya. Jadi kalau dari jaringan meristem disebut meristem kultur, atau dari di sini benang sari ini dari putik, kemudian bisa dari protoplas atau kloroplas, atau perpaduan dari dua protoplasma ya, protoplasma. Nah, itu hanya tekniknya, karena tidak berarti tidak hanya dari akar, batang, dan daun, tetapi bagian yang tadi meristem atau putik dan benang sari tadi dan lain-lain adik-adik ya. Nah, kita lihat prosesnya. Proses yang pertama, biasanya kita akan memilih dulu explant-nya ya. Ini contohnya pada tanaman wortel, dan biasanya ya pada awalnya memang ketika ditemukannya kultur jaringan, teknik ini menggunakan wortel ya. Jadi empulurnya wortel empulur yang dipakai ya. Nah, pemilihan wortelnya adalah wortel yang tadi yang pasti sehat dan kualitasnya sudah oke ya adik-adik ya. Kemudian tadi wortel ini setelah diambil itu harus dalam kondisi yang steril ya. Jadi sebentar. Biasanya pertama ya setelah dicuci, kemudian ada zat untuk antibakteri dan anti jamur digunakan untuk membersihkan, selain sebentar sebelum kita ke pembuatan media kultur. Nah, ada alat yang disebut nanti sterilisasi. Di sini ada autoclave. Semua perlengkapan itu nanti disterilisasi di dalam autoclave ini ya adik-adik ya. Ini autoclave namanya. Jadi petri dish atau cawan petri, kemudian berbagai di sini gelas ukur, kemudian tabung reaksi kalau digunakan, dan lain-lain. Ini cawan petrinya tadi, juga berbagai jenis pinset, pipet, dan semuanya itu akan disterilisasikan pada autoclave. Kemudian ketika tadi kita menimbang berapa gram nanti media agar, berapa gram nanti misalnya vitamin atau lain-lain yang dibutuhkan, nah timbangan digital yang harus dipergunakan agar lebih tepat. Nah, semua dilakukan di dalam alat ini ya adik-adik ya, laminar airflow untuk menanam seperti ini. Jadi yang masuk hanya tangan saja, ada lubang di sini. Ini untuk menghindari kontaminasi dari jamur, bakteri, dan sebagainya. Dan biasanya ya menggunakan di sini sarung tangan, bahkan juga masker, pelindung rambut atau topi ya, agar ya tadi mengurangi kontaminasi, agar semuanya benar-benar aseptik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi pertama kita memilih explant-nya, kemudian kita melakukan pembuatan media kultur. Media kultur menggunakan media agar ya, agar-agar, dan mengandung vitamin, mineral, hormon pertumbuhan, zat tumbuh, dan ada bahan lainnya, glukosa, protein, dan sebagainya. Itu yang pertama. Sebenarnya udah yang kedua ya, pertama tadi pemilihan explant. Nah, setelah medianya siap, medianya juga nanti disterilisasi ya adik-adik ya, setelah dibuat, dimasukkan ke dalam ini. Sebentar. Oke, setelah dimasukkan ke dalam ini, nah ini nanti disterilisasi nih medianya dalam si autoclave. Nah, baru dilakukan inisiasi penanaman. Jadi explant-nya ini diambil, kemudian dikulturkan, ditumbuhkan ini pada media agar. Dan diambil juga harus sangat teliti adik-adik ya, jangan sampai ini media agarnya rusak. Oke, kemudian baru ditunggu beberapa waktu, nanti akan terbentuk, istilahnya di sini adalah kalus ya, ini adik-adik ya. Jadi sel-selnya itu semakin banyak, jadi dia seperti gumpalan-gumpalan. Kemudian nanti membentuk embrio, dan terakhir membentuk plantlet atau tanaman kecil nih ya. Jadi sudah punya seperti akar, batang, atau daun ya tanamannya ini. Nah, setelah tumbuh plantlet, siap untuk diaklimatisasi. Jadi akan disamakan kondisinya nanti dengan kondisi di luar. Selama ini kan masih steril, sementara nanti kalau ditanam di media tanam sudah tidak steril, dan bagaimana dia agar tetap tumbuh sesuai dengan suhu atau kondisi lingkungannya. Akhirnya dipindahkan ke media tanam.
tanah pot dan sebagainya, apakah ditanam di greenhouse dan sebagainya. Itu dia adik-adik, sampai nanti akhirnya terbentuk seperti anggrek tadi, seperti ini ya. Ini masih belum masih akan ditanam ya sebenarnya. Aklimatisasi dulu baru nanti bisa dipanen. Nah, biasanya selain tadi tanaman hias atau tanaman anggrek, tanaman obat-obatan, tanaman berkayu atau tanaman pangan yang menggunakan prinsip kultur jaringan ya adik-adik. Jadi misalnya mangga tidak harus di musim mangga baru ada. Nah, jika menggunakan kultur jaringan, tidak musim mangga, pada saat musim rambutan, mangga juga bisa tetap dihasilkan ya. Di satu sisi ini bisa menekan harga sehingga harga mangga tidak mahal. Seperti itu ya adik-adik. Nah, hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai kultur jaringan dan sifat totipotensi pada tumbuhan. Jika kalian masih bingung, boleh kok nanti bertanya. Kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar dan kita bertemu pada materi selanjutnya ya adik-adik. Salam.